bisa merubah jalan hidup seseorang ya. Ini contoh yang ada di slide ini sudah saya tampilkan dengan persetujuan pasien ya. Beliau ini adalah seorang pemuka agama Kristiani. Pastinya yang cewek ini ya, ibu ini ya. Seorang pemuka agama Kristiani yang ditokohkan lah di masyarakatnya. Nah, suatu ketika beliau ini kena cobaan luka gangren yang meluas, bahkan oleh rumah sakit divonis harus dipotong kakinya. Saat itulah beliau mengalami depresi. Kenapa? Karena dia nggak akan lagi bisa melakukan peran-peran sosialnya. Akhirnya dia karena kakinya busuk ya, mengisolasi diri, cenderung depresi dan anger, marah ya dengan keadaan. Itu kondisi yang kita dapat waktu pertama kali datang ke rumahnya. Nah, tapi dengan interaksi yang baik ya, perawatan luka yang bagus, komunikasi yang begitu intens, kita sentuh ya sisi psikologisnya, dan seiring berjalannya perkembangan progres penyembuhan luka, ini orang yang awalnya sudah nggak ada harapan di hidupnya, sedikit demi sedikit mulai muncul motivasi ya, dan sampai pada titik tertentu ketika lukanya katakanlah sudah 50% sembuh ya, dia ini kembali antusias dan semangat. Nah, dari situlah kita melihat perubahan pasien yang awalnya sudah hopeless kembali bersemangat menjalani hidupnya. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya bagi kita tenaga kesehatan untuk bisa membawa perubahan seperti itu di kehidupan seseorang. Dan berakhir dengan lukanya sembuh, itu menjadi suatu kisah yang tidak terlupakan ya oleh beliau, dan kita menjadi seperti keluarga sekarang dengan pasien. Oke. Nah, ini contoh ya, contoh bagaimana praktek mandiri itu tidak hanya profitnya materi, tapi kita profitnya itu merubah hidup seseorang yang awalnya putus asa, nggak ada harapan, kembali bersemangat dan mendapatkan kehidupannya seperti sedia kala. Ini sudah seperti trofi Liga Champion kalau pemain sepak bola atau Piala Dunia ya. Kita tidak bisa dilihat dengan uang lagi, bagaimana kontribusi kita ke pasien. Kepuasan profesional yang sangat tinggi. Nah, ini ya sebelum masuk ke slide terakhir ya, saya punya pesan ya kepada teman-teman semua. Ini terutama yang orang-orang Jawa itu kan suka jamu ya. Saya dikasih jamu sama mbah saya. Ya, kalau mau sukses dunia akhirat ada jamunya teman-teman ya. Namanya apa? Jamu jati kendi. Nah, ya menarik ya. Ini saya jadi ketawa gitu. Jamu artinya apa? Jaga mulut. Nah, oke. Jangan melontarkan kata-kata negatif tentang orang lain apapun itu. Setiap orang itu punya kekurangan termasuk kita sendiri. Jadi nggak usah bahas kekurangan siapapun. Jaga mulut, fokus pada menyebarkan kebaikan. Oke, jamu. Jati apa? Jaga hati. Oke. Jangan mikir yang jelek-jelek, hindarkan penyakit-penyakit hati yang iri, dengki dengan orang lain, itu buang jauh-jauh. Sebaliknya kembangkan sikap yang ikhlas ya, menerima kondisi, optimis ya, seperti itu, dan kreatif. Itu saja ya. Hindarkan racun-racun hati yang menimbulkan aura negatif pada diri kita. Oke? Jaga mulut, jaga hati. Nah, yang terakhir, kendalikan diri. Tidak usah berlebihan dalam segala hal ya. Ambil secukupnya, banyak investasi, banyak memberi. Itu adalah kunci ya yang kita pegang dan menjadi budaya kerja di tempat kita. Alhamdulillah semua orang enjoy bekerja. Bekerja itu seperti pulang ke rumah kalau kata mereka ya, karena tempat kerja yang begitu nyaman dan kekeluargaan. Insya Allah akan sukses dunia. Oke, saya rasa demikian ya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sasin. Ya. Luar biasa. Terima kasih. Kita berdiri Mas sekarang. Ya. Sesi Q&A ini luar biasa. Jaga hati, jaga mulut, Kendalikan diri. kendalikan diri. Luar biasa. Insya Allah sukses dengan akhirat ya Mas. Amin. Oke. Mas, ini ada pertanyaan dari nomor absen 92 Mas, asal instansi dari UMS. Terkait subtema Bapak yang budgeting, kapan usaha dikatakan sudah berhasil dan layak dipertahankan? Apakah ada patokan untung harus berapa persen dari modal, atau ada fokus lain yang perlu diperhatikan? Oke. Ya, dari siapa tadi Mas? Dari absen 92. Oh, nggak ada namanya. Namanya, nama akun Instagramnya Reswari. Oke, Mbak Reswari ya. Yes. Secara finansial kapan kita nyatakan ya usaha ini sustainable atau tidak? Ya gampang. Indikatornya adalah kita tidak mematok jumlah di awal, tapi adalah lebih pada stabilitas. Begitu kita sampai ya pada suatu periode di mana laju income ini mulai stabil atau bahkan cenderung naik, maka itu menjadi suatu indikator kalau sustainabilitas dari usaha kita itu bisa dibilang baik. Nah, untuk mencapai itu kan ada strateginya ya Mas ya. Betul. Saya bilang tadi ada kendali mutu secara internal.
dan secara eksternal ada marketing yang agresif. Nah kalau dua-duanya ini jalan, maka insya Allah ya itu akan berbuah hasil berupa revenue yang stabil. Seperti yang saya bilang di slide tadi kan, kita itu sempat mengalami masa sulit. Di awal 4-5 bulan pertama itu kita sudah keluar modal sekitar 70 juta, pasien nggak ada. Nah itu kan problem ya. Memang mulai timbul pertanyaan, kayaknya usaha saya ini keliru kan gitu ya. Iya. Sepertinya saya terburu-buru mengambil keputusan, nah gitu ya. Padahal kita yakin produk kita itu bagus. Nah maka kita harus pertahankan, evaluasi kurangnya di mana. Nah rupanya waktu itu memang kita kurangnya di marketing, karena kita orang keperawatan ya, belajarnya asuhan keperawatan lah gitu kan. Nggak belajar marketing kan. Makanya kita beli buku marketing, pelatihan, marketingnya ya. Alhamdulillah mulai stabil income-nya, bahkan terus. Oke. Kalau untuk bisnis model seperti Pediscare ini gimana cara jualannya Mas Badul? Strategi marketingnya seperti apa berarti? Oke. Untuk di awal dulu ya. Yes, 2015. Bang kita ada 2015 itu media sosial belum seviral sekarang. Jadi waktu itu kita banyak bergerak dengan cara offline. Jadi kita bikin brosur, teman-teman ya. Brosur itu seminggu itu sampai 5.000 atau 10.000 lembar harus habis. Jadi tim saya yang perawat ini ya kerja keras turun ke jalan, menyebarkan brosur ke tempat-tempat keramaian massa. Nah, bekerja keras toh, hard worker memang, berani malu. Terus yang kedua saya, waktu itu saya sebagai dosen, bayangkan ya, dosen turun ke jalan bagi brosur, nggak ada masalah ya, tetap semangat. Terus kita juga roadshow ke dokter-dokter Mas. Karena kita tahu sebenarnya dokter-dokter penyakit dalam, kulit, dokter umum itu ya, kalau ketemu gangren pusing juga. Nah, dari situ kita memberikan solusi ke mereka. Dok, ini kita punya pelatihan yang sudah terlatih merawat luka gangren. Gimana kalau kita kolaborasi? Nah, oh ini yang kita tunggu-tunggu. Nah ternyata dokter responnya begitu ya. Karena memang ini, ya ini kita sedikit sampaikan ya, beberapa dokter itu bilang selama pendidikan spesialisnya luka kronis ini nggak banyak materinya gitu loh. Beliau lebih fokus pada medikasi, pemeriksaan diagnostik dan terapi-terapi yang lain. Nah akhirnya kita masuk di situ dan pas ya dengan kebutuhan mereka. Dimana cocok banget. Luar biasa. Jadi itu ya strategi marketing kita di awal. Nah kalau untuk sekarang kan berarti sudah menggunakan digital marketing berarti Mas? Oke, udah pakai apa aja Mas lagi dalam bisnis? Kita punya WhatsApp bisnis kita pakai, terus ada marketplace itu Tokopedia, Shopee dan Bukalapak ya. Terus website kita juga bikin tahun lalu. Instagram pasti ya, Instagram pasti, dan Instagram ini kan yang lagi tren ya. Jadi kita lagi menunjuknya itu di Instagram. Setiap kita bikin seminar atau kegiatan yang lain wajib follow Instagram dan YouTube channel. Gitu ya. Tapi tetap intinya di belakang itu adalah website. Kenapa? Karena dari pengamatan kita yang namanya media sosial itu ada masa berlakunya. Kalau dulu itu kita kenal Yahoo Messenger. Nah, sekarang sudah entah di mana ya. Terus apa lagi ya? Friendster. Ya, sampai bilang Friendster. Ya, Friendster. Bukan tidak mungkin Facebook dan Instagram pun akan tergusur. Tapi satu hal, website akan terus ada. Jadi usahakan apapun era media sosialnya, website kita harus aktif. Jadi kalau ada promo pun call to action-nya ke website juga. Luar biasa. Nah Mas, ada pertanyaan lagi Mas dari sekarang Dewi Saroh Mas. Saya dari PKM Raci. PKM Raci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbisnis apa yang sesuai dengan basic kita yang menurut Bapak pas bagi perawat yang baru lulus dengan minim budget, minim pengalaman dan lain-lain. Oke. Untuk yang baru awal-awal gimana Mas? Itu problem yang saya rasa ditemui hampir di semua fresh graduate ya. Kita minim pengalaman, modal belum ada, meminta ke orang tua sungkan gitu ya. Soalnya kuliahnya sudah molor kan gitu ya. Maaf ini bukan menyinggungnya, tapi ini realitas saja, nggak apa-apa. Nah memang pertama yang harus Anda pahami aturan. Jadi untuk bisa praktek mandiri itu kita harus punya pengalaman minimal 2 tahun. Nah jadikan itu sebagai sarana Anda untuk berinvest dulu memang. Jadi Anda setelah lulus itu jangan langsung bikin praktek ya, tapi magang dulu atau bekerja part time. It's okay, karena itu memang untuk mematangkan diri kita. Nah dari situ kan bisa sambil mengumpulkan uang ya, mengumpulkan modal, atau mungkin ketemu jodoh kan gitu ya. Kan kalau bersama itu beban ditanggung berdua ya, biasanya larinya lebih cepat ya. Oh iya benar. Bisa tanya ke bosnya Indo ini kan. Nah gitu ya, jadi memang 2 tahun pertama ini kita siapkan diri sambil nabung. Nah terus yang kedua, bagi kita yang beginner memulai, itu tips dari saya adalah start small tapi dengan big dream. Paham ya?
Jadi nggak usah berangan-angan mulai itu langsung gede dan heboh, tapi enggak, kita mulai kecil-kecilan dulu. Misalkan banyak ya alumni pelatihan saya perawatan luka itu memulainya itu dengan kunjungan dari rumah ke rumah dulu, nggak punya tempat soalnya memang. Jadi dia memulai biasanya itu dari modal brosur dan kartu nama. Nah itu dimainkan ke pasien, mulai dia melakukan perawatan di rumah, home care. Nah kan home care bagus ya, repeat buying. Nah mulai dia bikin tim, yang awalnya home care sendiri, home care bertiga. Otomatis kan omsetnya jadi naik 3 kali lipat kalau yang jalan 3 orang. Baru setelah itu dia bikin tempat, ya tempatnya pun mulainya kecil dari garasi rumah yang disulap nih, kasih bed, kasih ruang tunggu. Nah gitu. Luar biasa. Start small tapi dia punya big dream. 10 tahun ke depan harus jadi kayak gini nih. Nah itu cara yang lebih safe dan lebih arif saya rasa. Waduh, luar biasa mas. Ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir mas ya, Ya. dari saya pribadi nih, mas. Kalau mimpi mas Hasim apa sih mas? Dalam 5 tahun ke depan ini kira-kira akankah membuka bisnis baru lagi kah? Atau medis care mau di expand lagi mungkin gitu. 5 tahun lagi kita ingin menjadi salah satu mercusuar ya dari praktek mandiri keperawatan multi peminatan. Nah gitu ya. Sekarang kita masih fokus pada luka diabetes. 5 tahun ke depan saya ingin menggandeng teman-teman yang bergerak di bidang keperawatan jiwa atau keperawatan onkologi ya, kanker lagi banyak nih, atau bidang-bidang yang lain bisa seperti ortopedi ya, masalah tulang belulang. Nah itu semua kita kumpulkan perawat dengan banyak kalian di satu tempat, akan menjadi nursing center. Nah itu yang kita Luar biasa mas Hasim, mudah-mudahan sukses mas dari 5 tahun ke depan ya. Luar biasa. Luar biasa. Oke mas Hasim.